hormati Bapak dan Ibu guru, dan tidak lupa juga anak-anak kami yang kami sayangi. Oke, langsung aja. Adapun tata tertib hari ini kegiatan. Yang pertama itu nanti visi misi program pengenalan lingkungan dan tata tertib SMK Negeri 1 Kutalim Baru yang akan dibawakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Yang kedua nanti pengenalan ekstrakurikuler yang akan dibawakan oleh koordinator ekstrakurikuler. Yang ketiga nanti pengenalan adiwiyata yang akan dibawakan oleh koordinator adiwiyata. Yang keempat nanti anti bullying dan anti narkoba, itu nanti yang akan dibawakan oleh koordinator BK. Dan yang nanti terakhir pengenalan program OSIS yang akan dibawakan oleh pembina OSIS, yaitu saya sendiri. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, kami persilahkan tempat dan waktunya untuk melaksanakan MPLS yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, tolong mic-nya di Jadi tidak mematikan atau mengunmute-kannya, mohon maaf. Saya akan perintahkan nanti operator untuk langsung memblokir kamu. Karena mengganggu jalannya kegiatan MPLS. Kecuali kalau nanti ada pertanyaan atau apa, silakan diaktifkan kembali atau dimute-kan kembali. Setelah kamu jawab, langsung kamu kembali unmute-kan. Jadi supaya tertib, karena semalam saya jujur saja agak kecewa ketika Bapak Kepala Sekolah sedang memberikan arahan, kamu berbicara satu sama lain, kemudian bahkan ada bahasa-bahasa yang tidak pantas dilakukan di dalam pertemuan ini. Karena sekalipun ini adalah MPLS di sekolah kita, di SMK Negeri 1 Kutalim Baru, tapi ini Kaman akan diberikan ke dinas. Jadi penilaian terhadap siswa-siswi baru itu nanti bisa bernilai negatif kepada sekolah kita. Ya, jadi karena itu Bapak berharap tolong dijaga bahasanya, yang kira-kira tidak pantas kamu ucapkan, tidak usah. Itu saja dulu di awal. Pertama Bapak perkenalkan, nama Bapak Huda Bagus. Ya, jabatan pada tahun ini masih dipercayai sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan supaya kamu tahu, yang namanya kesiswaan itu mengurusi kamu langsung. Ya. Jadi seluruh aktivitas kesiswaan yang ada di sekolah ini itu akan bermuara ke Bapak. Ya, Bapak akan pantau apakah itu prestasi, ya tentunya Bapak harapkan prestasi. Ya, ataupun barangkali masalah. Ya, janganlah masalah yang banyak yang dimunculkan oleh kalian, tetapi yang paling penting adalah prestasi. Apalagi sekarang banyak sekali ya program-program pemerintah ya dalam rangka pencapaian profil pelajar Pancasila yang kemarin atau semalam telah disampaikan oleh kurikulum, yaitu Pak Endi secara sepintas. Ya, jadi kepada anak kami ujung ataupun katakanlah akhir daripada pembelajaran di sekolah itu, baik pembelajaran dari masing-masing kelas, yang nanti mungkin nama kelas akan berbeda, tidak kelas lagi,
Tetapi ujungnya adalah kalian diharapkan mempunyai karakter yang sesuai ya sebagai pelajar Pancasila yang 6 itu. Nanti akan Bapak singgung sedikit ya, walaupun nanti juga dari guru BP akan menyinggung sedikit, karena intinya adalah ya sesuai dengan yang telah disampaikan kepada pihak guru, pihak sekolah, dan juga pihak dinas, bahwa kamu semua harus menjadi pelajar ataupun memiliki profil pelajar. Kali Bapak akan mulai, ini akan Bapak tampilkan dulu slide ya. Ya, masih ya. Jadi silakan diperhatikan ya slide dari mulai yang pertama, nanti kita buka dulu ya. Ini nama Bapak ya, Dr. Andes sudah bagus ya, sering dipanggil oleh kakak-kakak kelas kalian dengan Pak Uda ya, Pak Uda kalau dipanggil gelar. Jarang ada yang manggil Pak Bagus ya, karena kebiasaan seperti itu. Nah, kamu panggillah nama guru ya, jangan dengan gelar yang macam-macam. Contoh ya, seperti saya sudah cacat karena kecelakaan, nanti kamu panggil dengan gelar yang akibat kecacatan saya ya. Sehingga kadang-kadang ini kenapa ada yang mau apa ini si Aritonang dihapus itu apanya? Siapa itu yang membuat apa itu? Ya, terima kasih. Ada lagi itu, satu lagi. Ya, tolong dihapus dulu, jangan diganggu dulu slide Bapak. Ya, supaya kita lanjut. Yang berikutnya kita akan bercerita tentang visi ya dan misi. Sebelum sampai ke sana, kita harus paham dulu apa itu misi, apa itu visi. Ya, visi itu adalah gambaran umum secara keseluruhan yang ingin dicapai dalam jangka panjang oleh pihak sekolah. Itu visi. Ya, mau diarahkan kemana kamu itu divisi. Ya, nah visi SMK Negeri 1 Kota Limbaku yang pertama satu ya, bukan yang pertama. Terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, berbudaya dan berdaya saing. Maksudnya apa ini? Diharapkan kamu nanti setelah selesai mengikuti pembelajaran di sekolah ini, kamu akan memiliki yang paling pertama adalah akhlak yang mulia. Jadi ciri-ciri manusia yang berpendidikan, yang memiliki pendidikan yang baik, kekayaan, tapi adalah akhlak yang mulia yang ditunjukkannya kelak. Kita banyak sekarang orang pintar, profesor, dokter segala macam, ya, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan yang dipelajari. Apa itu contohnya? Masih ada korupsi dan lain-lain. Nah, kemudian diharapkan kamu juga cerdas, ya, bukan pintar tapi cerdas. Apa sih beda pintar dengan cerdas? Ya, itu berbeda sangat jauh sekali. Kalau pintar itu dia menguasai materi, hanya itu. Tapi kalau cerdas, selain menguasai materi, selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga mampu dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mampu dia untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dari ilmu yang pelajarinya. Contoh saja, ada yang ahli kimia, jago dia di kimia, paten dia di kimia. Ya, tapi karena dia nggak cerdas, dia dipengaruhi oleh ya katakanlah orang-orang yang ingin melakukan tindakan yang tidak baik. Sehingga dipakailah keahlian itu untuk apa? Untuk membuat apa namanya kalau kita bilang sekarang itu ya bahan-bahan pembunuh. Ya kita lihat saja, ya ada senjata kimia misalnya, masuk ke situ dia.
dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Yang jelas kalau sudah yang namanya senjata kimia itu dia tidak kelihatan tapi efeknya luar biasa. Kalaupun cacatnya seumur hidup. Ya. Bahkan kejadian seperti ini kita lihat pada saat perang ya antara perang Vietnam dengan Amerika, sering kalian tonton barangkali. Bagaimana Amerika itu menjatuhkan bom napalm. Bom napalm itu adalah bom yang bukan dia menghancurkan tapi membakar. Ya, begitu jatuhkan, maka areal sekitar bom itu jatuh beberapa radius, misalnya katakanlah 200 meter, itu terbakar semua, termasuk yang masuk. Perhatikan dulu, terima kasih. Nah, jadi selain berakhlak mulia, cerdas, berbudaya dan berdaya saing. Berbudaya maksudnya gimana? Kita ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa. Ya, asal kata berbudaya itu, budaya itu budi dan daya. Ya, yang ada di sekitar kita. Apalagi kita mempunyai karakter masing-masing dari suku. Ya, kalau di kita sini mungkin suku yang paling dominan suku Karo. Kemudian suku Jawa, suku Batak, masing-masing mempunyai budaya. Ya. Nah, tidak ada budaya, setahu Bapak ya, tidak ada budaya di lingkungan kita di Sumatera Utara ini dari berbagai suku dan ada yang sini yang mengajarkan yang tidak baik. Dari mulai tata krama. Saya ingat betul, walaupun saya bukan orang Karo, ada keluarga saya yang Karo. Itu untuk bicara saja menantu kepada mertua, itu tidak boleh langsung. Misalnya, ayah mertua mau minum kopi. Menantu perempuannya di situ, dia nggak boleh langsung. Nakku, tolong dulu buatkan sama bapak kopi. Nggak boleh, itu budaya Karo, yang tahu saya. Bagaimana dia ngomong? Oh, pintu. Aku ini mau minum kopi lah. Padahal di situ nggak ada orang kecuali menantu perempuannya. Maka dengan sendirinya menantu perempuan itu akan ngertilah dia. Begitulah budaya. Tidak boleh langsung. Tata keramanya luar biasa. Jawa juga begitu. Ya, Jawa ini punya punya budaya. Kalau kita bilang itu mangan nggak mangan asal ngumpul itu nampaknya sepele memang. Tapi budaya di Jawa ini betul-betul menjaga silaturahim. Ya, sehingga sering kita lihat yang namanya arisan keluarga orang Jawa yang paling banyak arisannya, setahu saya. Karena kebetulan saya juga separuh Jawa. Tolong dilanjutkan. Ya, terima kasih. Nah, yang baru masuk tolong diunmute-kan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, bagi yang tidak mengikuti aturan akan kami blokir dan tidak masuk lagi acara ini ya, yang baru masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi kita itu betul-betul berbudaya, ikuti budaya kita, dan kita juga harus menghormati budaya orang lain. Ya, budaya orang kita hormati. Bagaimana budaya Karo, bagaimana budaya Jawa, bagaimana budaya Batak, kita hargai. Ya, nah itu berbudaya. Dan yang terakhir, visi daripada sekolah kita adalah diharapkan kalian nanti berdaya saing, ya, mampu berdaya saing. Apa maksudnya? Dengan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan yang kalian miliki, ketika kalian tamat dari sini, kalian mampu bersaing dengan alumni dari sekolah lain. Itu apa? Tentunya bekerja di tempat yang baik, dengan penghasilan yang baik, sehingga kesejahteraan juga baik. Kalau sudah sejahtera hidup kita, ya, kita tidak lagi memikirkan itu, misalnya makannya, apa segala macam, tempat tinggal. Kita sudah bisa mengerjakan yang lain. Ya, itu dia. Yang usah jauh-jauh lah bagi yang Muslim. Ya, kalau dia bekerja di tempat yang berat sekali, memerlukan tenaga, capek. Nah, ketika masuk waktu sholat, terkadang terlupakan. Padahal sholat itu adalah satu ibadah pokok yang tidak bisa tidak kita kerjakan bagi yang Muslim. Ya, demikian juga bagi yang Kristen. Ya, saking sibuknya bekerja setiap hari, lupa dia ke gereja. Hari Minggu itu misalnya ke gereja. Tapi karena banyak kerjaan,
karena kemampuan ekonominya rendah, akibatnya dia sibuk mencari harta, ya, sehingga akibatnya apa? Lupa dia beribadah, ya, lupa dia ke gereja. Padahal seminggu sekali, ya, secara yang saya tahu itu yang beragama Kristen itu harus ke gereja mendengarkan khotbah dari para pendeta, ya. Nah itu dia. Jadi inilah visi sekolah kita, ya. Inilah yang diharapkan nanti setelah kamu keluar, ya, dari sekolah ini, setelah kamu mengikuti pembelajaran dari sekolah ini. Apalagi, ya, sekarang ini, ya, itu akan masuk kamu karena kamu adalah tahun pertama nanti memakai kurikulum baru, ya, kurikulum yang akan dipakai itu bukan lagi kurikulum 2013, ya, tapi kurikulum PK namanya, nanti akan disampaikan pada saat pembelajaran. Nah itu mengenai visi, ya. Nah kalau misi ini banyak, ya. Misi itu apa? Misi itu adalah apa yang mau dikerjakan, ya, daripada untuk mencapai visi, ya. Nah di situ ada beberapa item. Yang pertama, mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, cerdas, dan memiliki kompetensi sesuai bidang kalinya dan berdaya saing. Nah, karena ini yang diharapkan dari sekolah, ya, maka mau tidak mau sekolah memfasilitasi. Oh, ya, kalian itu masuk pembelajaran, ya, dimulai dengan doa, ya, kemudian kamu itu ada praktek. Ya, ada praktek lah, ya. Kalau sudah ada teori ada praktek, ya, di bidang kalian kamu masing-masing. Nah kemudian, ya, mewujudkan pelaksanaan kurikulum melalui pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi serta mengintegrasikan budaya lingkungan hidup dalam kurikulum. Kamu itu kurikulum yang baru ini dituntut, ya, sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan bakat dan minat kamu. Kamu nanti mendapat pembelajaran itu, ya, apa yang kamu sangat suka, ya, apa yang kamu sangat minati, kamu bisa fokus ke situ. Dan akan dipandu dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru tentunya. Yang berikutnya meningkatkan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi, kualifikasi kompetensi dan minimal S1 dan S2. Sertifikasi asesor ini sekolah yang berupaya dengan cara apa? Ya, mengirim Bapak Ibu guru mengikuti diklat-diklat. Nah, itu contohnya. Sehingga guru-guru kita itu mempunyai kompetensi yang mumpuni. Ya, walaupun tidak bisa kita bilang paten kali, tapi paling tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan keahliannya. Betul-betul ahli dia. Ya, makanya di sekolah kita ini ada beberapa guru kita yang sudah S2. Bahkan ada beberapa guru kita yang sudah memiliki sertifikasi asesor. Pengertian sertifikasi asesor itu sudah bisa menilai kamu langsung, ya, di sekolah kita ini sudah resmi dia, nggak perlu kita panggil dari luar. Nah itu. Kemudian yang berikutnya menumbuhkan jiwa nasionalisme. Nah ini anakku sekalian, menumbuhkan jiwa nasionalisme ini sangat penting sekarang ini. Ya, kalian barangkali sering lihat di televisi bagaimana anak bangsa itu, ya, berkelompok-kelompok dalam geng. Kemudian setelah itu saling berperang, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Itu kan, ya, ngapainlah kita membenci saudara kita, sama-sama bangsa Indonesia, ya. Tawuran. Nah ini, ya, mudah-mudahan dari sekolah kita jangan sampai ada yang ikut-ikut tawuran itu dengan sekolah lain. Kenapa mesti kita benci sekolah lain? Ya, kenapa mesti kita harus tawuran dengan sekolah lain? Ya, gimana rasa nasionalisme kita? Harusnya gimana? Ya kita harus saling mendukung. Kalau bertempur dalam bidang olahraga, silakan main bola, sportif, ikut aturan olahraga. Kalau bertempur dalam bidang ilmu pengetahuan, silakan. Ya bermain kamu di LKS, ya, ada lomba keterampilan siswa. Tampilkan yang terbaik. Begitu. Jadikan kita juara satu. Bahkan kalau bisa sampai tingkat nasional. Bapak informasikan aku sekalian, abang-abang kamu itu sudah beberapa orang juara LKS nasional.
sudah beberapa orang juara LKS provinsi. Kalau cukup Rokok. Hah? bagaimana keluarkan saja. Nah, kemudian ya mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup nanti akan disampaikan oleh Ibu koordinator koordinator BK dan juga nanti koordinator Adiwiyata. Kita sudah mencapai Adiwiyata dan sudah diakui tingkat nasional. Tinggal kita bagaimana meningkatkan lagi. Yang paling penting bagaimana menjaga ya sekolah kita ini. Nanti kamu sebagian saya lihat udah kemari ketika pendaftaran. Udah lihat sekolahnya kan? Ya, ada pohon-pohonan. Bahkan Pak Kepala Sekolah itu sengaja menanam pohon-pohon yang berbuah. Cuma janganlah kita mentang-mentang berbuah. Wah, itu punya kami. Masih pentil-pentil udah dicopoti, diambili. Ya, biarkan saja dia. Nanti kalau sudah memang masak ya, mungkin nggak ada masalah. Nah, itu dia. Kemudian ya menjalin kerjasama dengan DUDI, perguruan tinggi. DUDI itu dunia usaha dan dunia industri ya. Perguruan tinggi, instansi terkait untuk mewujudkan ya pengembangan pendidik, tenaga pendidikan, kurikulum implementasi, prakrin dan pemasaran tenaga kerja. Artinya apa? Sekolah itu membuat MOU ya dengan DUDI sehingga kamu nanti setelah tamat bagaimana bisa kerja di situ. Awalnya apa? Tentu ikut PKL. Memang dalam masa pandemik ini PKL itu agak terbatas ya, agak terbatas. Tapi nanti mudah-mudahan kita doakan ya pandemi ini segera selesai. Nah, kemudian mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kita nanti akan disampaikan oleh Pak Iwan Herianto sebagai koordinator ekstrakurikuler. Apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di sini? Nah, kamu nanti minta penjelasan atau akan dijelaskan. Nah, kamu tinggal milih. Ya, apa saja itu silakan kamu nanti pilih, masuk ke dalamnya. Kenapa? Kamu jangan tidak memilih satupun di antaranya. Udahlah yang penting aku belajar aja. Nah, pengembangan diri kamu itu bisa kurang baik. Tapi kalau kamu ikut ekstrakurikuler, paling tidak satu di antaranya adalah jiwa kepemimpinan kamu akan muncul. Kamu akan aktif berpikir ya bagaimana supaya ekskul yang kamu ikuti itu baik. Selain tentunya menguasai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan di sekolah. Ya yang kamu butuhkan, ya kamu dapatkan di sekolah. Nah, yang terakhir, misi kita atau misi SMK Negeri Satu Kalian Baru mengembangkan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang ramah lingkungan serta mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini juga nanti akan disampaikan oleh koordinator. Ya, bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Bagaimana caranya? Sarana prasarana ada. Contoh, ini contoh ya. Ya, kita punya sarana prasarana diantaranya kamar mandi atau water close WC. Kalau sudah kamu pakai, jangan kamu tinggal gitu saja. Ini kejadian hasil terjadi sekolah kita ada siswa yang memasukkan batulah ke dalam kloset, ya, yang buang air besar dibiarkan tidak disiram, ya. Kemudian pintu dibanting, bahkan ada pintu yang hilang, copot, ya. Kayaknya ini bukan pekerjaan manusia yang terdidik. Oleh karena itu, ya kita harus bisa menjaga lingkungan kita dari kerusakan dan juga dari pencemaran. Apa itu pencemaran yang dilakukan? Banyak. Macam tadi lah, ya buang air kecil dibiarkan begitu saja. Apa sih supayanya kamu siram? Ada airnya. Kalau nggak ada air cepat lapor. Kita punya wakas sarana prasarana yang semalam sudah menyampaikan sama kamu, Pak Ismadi. Pak, izin. Itu kamar mandi yang di sini itu nggak ada airnya. Itu akan segera ditangani oleh Pak Ismadi. Kenapa? Karena dia bidang sarpras. Urusan dia itu.
apakah diperbaiki dan segala macamnya. Ini seluruh kamar mandi sudah diperbaiki. Seluruh kamar mandi. Jadi kalaupun rusak ketika kamu masuk, kita nggak tahu. Ya pasti ada pelakunya yang bukan orang lain. Pasti adalah pelakunya yang berada di sekolah. Siapa itu? Kalau tidak guru, siswa. Kan begitu. Kalau guru melakukan ya sudah luar biasa itu. Tidak akan mungkin kami lakukan itu. Ya. Nah, jadi karena itu para anak kami, inilah misi dari sekolah SMK Negeri 1 Kota Limbaru. Nah, baik berikutnya Bapak akan masuk ke materi ya program kesiswaan. Karena Bapak sebagai wakil kepala bidang kesiswaan ada beberapa program yang dilaksanakan di sekolah. Ya, semuanya itu akan masing-masing menjelaskannya. Program OSIS akan disampaikan. Tolong ini kok ada coret-coret tadi nih. Apa itu? Siapa yang coret-coretin aku? Tolong dihapus semua dulu. Atau Pak Bobi, tolong dicek itu ada nama-nama tadi muncul. Berarti dia yang melakukan. Anissa tadi satu di antara. Coba dicek dulu Pak. M. Fadli. Dikeluarkan aja Pak. Coret. Saya tolong dikeluarkan. M. Fadli, Anissa. Kalau nggak dihapusnya. Ya. Tolong palingan siapa? Pak Bobi dulu. Yang coret-coret ini di apa aja? Keluarkan aja. Keluarkan aja langsung. Apa dia ikut itu? Belum itu siapa? Anissa sama apa tadi M. Fadli? Namanya ada. M. Fadli mana M. Fadli? Hadir. M. Fadli. Ini yang mencoret-coret slide saya siapa ini? Apakah belajar atau gimana kalau dicoret-coret? Mana yang Fadli? Hadir Fadli? Iya Pak. Itu yang coret-coret siapa? Namamu muncul itu. Hapus dulu. Siapa yang coret-coret? Kalau kau tidak mencoretnya nggak mungkin muncul namamu aku. Coret-coret slide itu tolong kau hapus dulu. Atau siapapun melakukan itu. Baik, kita lanjutkan. Program kesiswaan di sekolah kita itu, ya, yang pertama OSIS, nanti akan disampaikan oleh Pak Rizwan. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nanti setelah saya akan masuk Pak Irwan Herianto yang menangani ekstrakurikuler. Kamu boleh bertanya nanti kalau memang dikasih kesempatan bertanya. Kemudian program Adiwiyata, ya, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Leni. Ya, program 7K sebenarnya ini disampaikan oleh Ibu Mawaddah, namun karena kondisi yang sakit, maka akan disampaikan langsung oleh Ibu Leni. Kemudian yang berkaitan dengan kesiswaan, ya itu termasuk ya PKL itu Prakrin itu adalah bagian daripada program kesiswaan pemantauannya. Nah ini secara spesifik nanti akan disampaikan oleh masing-masing. Contoh untuk yang berkaitan dengan kesiswaan ini akan disampaikan langsung oleh masing-masing kabid, ya kabid dari 3 jurusan yaitu otomotif, kemudian teknologi informatika komputer, kemudian kabid apa namanya satu lagi yang gedungnya baru ya, gedungnya baru dan bahkan itu menjadi apa kita mekatronika ya, mekatronika. Jadi inilah program kesiswaan nanti secara spesifik akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab di situ. Baik, dan aku yang terakhir berkaitan dengan tata tertib SMK Negeri 1 Kota Limbaru. Ya, ini nanti akan dibagikan atau sudah dibagikan berupa belangko kepada kamu apa yang harus kamu ikuti. Dari mulai kehadiran dan keberadaan kamu di sekolah. Bagaimana tata busana, pakaian kamu dan tata rias rambut. Apakah suka-suka rambutnya dicat atau gimana? Ya, ini yang pertama dulu ya, kehadiran dan keberadaan di sekolah. Kita punya jam awal dan ada jam akhir atau pulang. Upayakan 10 menit sebelum mulai pembelajaran, kamu sudah sampai paling tidak di gerbang. Jalan kaki kamu nanti menuju kelasmu sudah 5 menit. Karena sekolah kita ini agak panjang ke belakang. Ya, jalan kaki 5 menit. Janganlah sudah bel baru sampai kamu. Ya. Jadi kamu harus berada di sekolah. Kemudian jangan keluar.
Ini Bapak informasikan salah satu yang menyebabkan siswa ya dipindahkan ke sekolah lain adalah ketika berada di sekolah keluar dengan alasan makan. Keluarnya bukan dari gerbang, persis seperti yang suka manjat-manjat di pohon itu, lompat pagar dia. Sekali kita kasih nasihat, ada poinnya. 2 kali kita kasih nasihat, ada poinnya. 3 kali panggil orang tua, langsung berpergiannya pakai materai. 4 kali kamu sudah disilakan untuk Astada Vista Dolores. Selamat tinggal kawan-kawanku. Ya, jangan kau sini lagi. Kenapa? Itu mengganggu. Jadi tolong anakku sekalian, ya tentang kamu di sekolah ini ikutilah. Ya, kemudian jangan pula kamu main bola kaki sementara kamu bukan belajar olahraga. Contoh, ya ini ada sering kejadian. Ya, nggak suka dia pelajaran itu, keluar dia. Ditengoknya kelas lain sedang main bola, ikut aku, gabung dia. Ya, jangan salahkan nanti kalau ada tindakan tegas dari guru olahraga atau dari pihak sekolah yang langsung akan men-skorsing kamu, tidak boleh masuk beberapa hari. Ya. Tapi itu tidak kami lakukan kalau kamu tidak melakukan pelanggaran itu. Nah, kemudian pasal 2. Secara umum saya gambarkan, nanti secara spesifik kamu bisa dapat kertas ya, ada lembaran nanti. Tentang tata busana. Baju. Baju sekolah itu ada ketentuannya. Ketika kamu 1 hari itu melaksanakan praktek di bengkel atau di lab, pakailah pakaian praktek. Apa yang nomor? Pak Bobi, tolong keluarkan itu yang bersuara Pak Bobi. Keluarkan langsung. Pak Bobi. Jadi tata busana itu gimana? Ada simbol-simbol. Jangan pula kamu masuk ke sekolah pakai baju putih, baju sekolah tapi nggak ada simbol. Satpam tidak akan mengizinkan kamu masuk setelah dibagi nanti lengkap semua, tapi kamu tidak pakai pakaian yang sesuai dengan aturan. Di baju baju praktek juga ada simbol. Kamu jurusan apa, sekolah di mana, ada simbolnya di situ. Ya. Jadi tolong ya anak kami mengenai busana ini tolonglah betul-betul dipakai. Kemudian tata rias rambut. Tadi sih sudah Bapak singgung. Dari hasil pantauan Bapak sementara, kamu yang alumni SMP sudah berapa bulan mungkin mengikuti daring saja, rambutnya pun ikut daring. Panjang. Ada pula lagi yang ngecat. Kayak orang Bataranto. Orang Bataranto sih katanya orang Barat. Ya. Dicatnya rambutnya, aduh ya Allah Tuanku. Kenapa mesti kamu cat? Ya. Kamu nggak puas dengan pemberian Tuhan kepada kamu sehingga kamu cat. Jangan, ya. Ada aturan kita. Kemudian jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang rambutnya. Bahkan ada yang sok paten dikucir rambutnya. Nanti ada masanya kamu boleh ya seperti itu. Misalnya kamu masuk, saya lihat sendiri ada di fakultas seni, ya itu rata-rata rambutnya dikucir. Saya pun heran itu, apakah memang ciri khas atau apa? Tapi memang kalau sudah mahasiswa itu tidak ada aturan yang baku untuk itu. Kenapa? Kamu sudah dianggap dewasa. Jadi kamu bisa pikirkan mana yang baik untuk kamu, mana yang pantas untuk kamu. Ada pula yang pakai anting-anting. Mohon maaf anakku, kami akan periksa semua yang bertindik. Ya, semua yang bertindik nanti akan kami periksa satu persatu. Ya, laki-laki yang bertindik itu tidak dibenarkan. Ya, kupingnya itu dibolonginya untuk tempat apa? Tempat anting-anting. Itu ciri-ciri bukan siswa yang terdidik. Ya, kita mau mencapai profil pelajar Pancasila, dia akan sampai yang terakhir. Nah, kemudian yang ketiga atau pasal 3 mengenai tata tertib dalam kelas. Itu nanti diatur baik oleh wali kelas, oleh kamu sendiri kesepakatan, itu kamu yang atur. Tapi secara umum nanti juga kita beritahukan. Contoh, ya jumlah pengurus kelas itu berapa orang, itu ada acuannya. Ya, tidak boleh dibuat sembarangan. Ada ketentuan dari pemerintah bagaimana penyusunan struktur ya, struktur organisasi kelas. Ya. Nah, kemudian
Yang keempat, tata tertib waktu istirahat. Ya, ini kebiasaan kalian di sini nanti tuh kakak-kakak kalian, ya, itu misalnya makan minum di kelas. Ya, tidak dibenarkan makan minum di kelas. Ada kantin, ada tempat-tempat duduk di depan itu. Silakan makan minum di situ, tapi jangan di kelas. Ya. Yang kemudian lagi, yang paling sering kamu lakukan, saya yakin di SMP juga gitu, malas bawa buku ditaruh di laci. Mohon maaf anakku, siapa saja yang meninggalkan buku pelajarannya di laci, itu disita dan dimusnahkan langsung. Kalau itu buku paket akan dikembalikan ke perpus dan tidak dikasih izin pinjam lagi. Mohon maaf, ini untuk mendidik kamu, melatih kamu disiplin. Manalah mungkin buku itu dipelajari kalau tinggal di laci. Kau suruh lacimu itu baca. Ya kan nggak mungkin itu. Ya. Buku pelajaran itu bawa pulang. Kecuali ada contoh pekerjaan. Ya mungkin belum selesai, pekerjaan kelompok. Ada guru yang minta pekerjaan yang proyek membuat katakanlah membuat satu karya belum siap, itu boleh disimpan di lemari, jangan taruh dalam laci. Jadi mohon maaf, nanti saya akan pantau terus ya tiap-tiap kelas, karena tahun-tahun sebelumnya demikian, cuma masih saya pulangkan. Ya, tahun ini tidak ada dipulangkan, dimusnahkan. Kalau dia buku perpustakaan, itu akan kita registrasi dan untuk dia tidak kita izinkan lagi. Nah, kemudian waktu istirahat ini juga tolong digunakan dengan sebaik-baiknya untuk istirahat. Ya, artinya kalau memang kamu belum makan, makan di situ. Ya, kalau memang kamu udah lapar berat, kamu boleh minta izin sama gurumu. Ya, Pak, Bu, izin tambahan waktu istirahat. Mungkin belum selesai makan, karena juga model makannya ada yang kayak kura-kura. Yang ngujahnya itu lama kali. Satu suap saja dia ngunyahnya betul-betul ikut aturan. Ya, harus 10 kali dikunyah. Ya, sementara nasi tadi atau makanan tadi 10 suap. Tiap suap 10 kunyahan. Maka ujung-ujungnya apa ya? Waktunya banyak. Tapi walaupun begitu, kamu boleh minta izin. Kalau sudah diizinkan, tidak ada masalah. Ya, guru yang di kelasmu mengizinkan, karena itu wewenang guru di kelasmu. Nah, ini mengenai sekilas tentang tata tertib sekolah ya SMK di satu tahun baru yang nanti secara spesifik ya akan disampaikan oleh guru BP kalian. Nah, yang terakhir sekali ya Bapak ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Indi, bahwa kamu diharapkan menjadi pelajar Pancasila. Ya. Jadi paradigma baru atau kurikulum paradigma baru, kamu diarahkan menjadi pelajar Pancasila. Apa itu? Inilah dia profilnya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini berakhlak mulia ini gabung jadi satu ya, karena dia cuma 6. Ya, dia cuma 6. Ya. Nah, jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Artinya diharapkan aku sekalian sebagai pelajar Pancasila kamu memiliki keyakinan yang benar-benar sesuai dengan ajaran agamamu. Kamu bisa mengamalkan benar-benar sesuai dengan ajaran agamamu. Bagi yang Islam kita ada musola. Ya, kapasitasnya bisa 200 orang. Kalau nggak cukup bisa bergantian sholat di sana. Bagi yang Kristen biasakan memulai dengan doa sesuai dengan agamamu. Kemudian jangan lupa, kamu punya keharusan juga setiap minggu. Ini yang sepengetahuan saya, harus ke gereja, berangkat. Ya, mungkin kamu masih remaja, ikut gelombang yang remaja. Atau kamu masuk gelombang yang orang dewasa. Atau gelombang orang tua, silakan. Ya, jadi diharapkan kita dan memahami agama kita dengan benar. Kalau kita sudah memahami agama kita, tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling bermusuhan. Ya, di dalam Islam jelas. Ya, di Quran itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jangan kita campuri urusan agama orang lain. Ya. Yang Kristen jangan campuri yang Islam. Selama itu konteks akidah dan ibadah, itu tidak boleh kita campuri.
Tetapi kalau sudah menyangkut muamalah, hubungan sesama kita sebagai manusia, itu baru lain ceritanya. Kita saling menghormati. Ada kawan yang sakit, kita minta sumbangan. Ada yang kemalangan, kemudian perwakilan datang atau semua datang ke tempat yang kemalangan. Itu adalah muamalahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Apa maksudnya ini? Kita harus saling menghargai. Kan kamu lihat di dalam gambar Garuda Pancasila itu paling bawah. Yang mendasari Pancasila itu paling bawah. Ya. Itu di bawahnya sekali ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang maknanya secara umum ya sekalipun berbeda tapi adalah satu, bersatu. Jadi kita menghormati. Ya, jadi di sini intinya adalah kalau kita tidak saling menghormati, ujung-ujungnya nanti akan terjadi yang namanya desintegrasi bangsa. Ya, apa itu desintegrasi bangsa? Perpecahan. Ya, kita ini kalau dihitung-hitung mungkin ratusan suku kita dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, kalau masing-masing mempertahankannya hak yang benar, nah itu jadi masalah. Jadi kita harus mempunyai pemikiran ataupun mempunyai semacam kemampuan untuk saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga bergotong royong. Ciri atau profil pelajar Pancasila itu gotong royong. Ya. Arti gotong royong itu saling kalau ada ya bukan hanya sekedar gotong royong gali parit sama-sama, enggak. Termasuk pemikiran. Ya, berdiskusi itu bergotong royong untuk mencapai satu hasil diskusi yang baik. Ya, pendapat-pendapat dihargai, kemudian dimasukkan atau didokumentasikan. Maka lahirlah hasil diskusi yang baik. Dan juga dari kehidupan apa? Ya sekolah. Di sekolah kalian itu ada di piket. Contoh kecil ya, ada piket kelas. Satu kelas, 5 orang misalnya. Ya bergotong royong, jangan ada yang sok paten satu. Aku nggak pernah nyapu, nggak pernah suruh mamaku nyapu. Jangan dibawa di sekolah. Ini pendidikan. Ya, mendidik kamu bagaimana kamu mempunyai jiwa kebersamaan dalam gotong royong. Yang berikutnya mandiri. Apa itu mandiri? Ya, kamu itu harus terbiasa. Jangan kalau bahasa kita itu ngelendok sama orang tua terus nantinya. Ya, apalagi orang tua kaya, nanti kalau mati bapakku, mamaku, sama aku yang harta itu, apalagi orang Batak, ya kan? Kebetulan kau adalah anak paling tua laki-laki. Udah kau bayangkanlah itu nanti jatuh sama kamu. Jangan. Coba dari sekarang berpikir, aku harus jadi ini. Yang bisa menghidupiku nanti kelak, yang bisa mensejahterakan aku kelak. Kalaupun aku berkeluarga, aku sejahtera. Kan gitu. Jadi mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ya. Kita ini punya pemikiran. Jangan manut aja. Udah tahu salah kita diemin. Ya. Paling tidak kita memiliki nalar kritis tapi yang positif. Jangan menjadi provokator. Ada juga bernalar kritis itu ujung-ujungnya jadi provokator. Apa maksudnya provokator? Membakar-bakar dia. Bukan malah menyelesaikan masalah. Ada 2 orang berselisih atau 2 kelompok berselisih. Ya. Kamu tengahi, bukan kamu bakar. Kalau kamu bakar, nggak ada bedanya kamu dengan Belanda ketika dia menjajah Indonesia. Masih ingat kan belajar sejarah? Ya, Dividera itu apa? Itulah dia. Ya, kita coba nanti buat yang baru. Apa itu terserah. Yang penting kamu yang lebih tahu. Kan begitu. Coba ciptakan produk baru. Makanya dalam belajar itu ada namanya model proyek. Ya. Jadi model proyek ini kamu harus menciptakan hal-hal baru, produk-produk baru di dalam sesuai dengan jurusan kamu. Tentunya. Yang terakhir kreatif juga demikian. Ya. Jadi bernalar kritis, kreatif. Ya kamu bisa menciptakan hal-hal baru, produk-produk baru, ya dari hasil pengetahuan yang telah kamu dapatkan di dalam dengan guru kamu masing-masing.
Nah, saya kira inilah hal-hal yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kamu pasti akan, kalau sudah kita normal belajar, kamu pasti akan sering ya melihat Halo Bapak guys. ya, dalam kita berinteraksi di sekolah. Kenapa? Karena masalah kesiswaan memang adalah bagian dan tugas tanggung jawab saya dibantu oleh koordinator-koordinator ataupun dibantu oleh guru yang lain. Atas sekian, tidak ada tanya jawab. Saya yakin ya sekitar kamu sudah tergambar. Intinya yang Bapak mau adalah kalian bertemu dengan Bapak karena prestasi, bukan karena masalah. Itu yang Bapak harapkan. Ya, prestasi di bidang ya di bidang ilmu pengetahuan yang paling penting, sehingga nanti alumni SMK Negeri 1 Kutalim Baru ini betul-betul bisa menjadi alumni yang mampu berdaya saing terutama di tempat ataupun di pekerjaan yang akan datang. Terima kasih sekalian, mohon maaf kepada